Baik. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktu Anda untuk hadir dalam acara webinar hari ini. Semoga para peserta yang sudah join hari ini diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, webinar hari ini yang berjudul Snow Software, Cost Optimization of Your IT Asset Across Your Entire Organization akan ditemani oleh saya, Habibah Nabila, Marketing dan Network Indonesia, dan juga ditemani oleh dua speaker kita hari ini, yaitu Bapak Steven dan juga Bapak Heru. Baik, sebelum kita mulai acara webinar hari ini, saya ingin menjelaskan secara singkat rules dari jalannya webinar hari ini. Baik, rules of webinar yang pertama adalah para peserta diwajibkan untuk menggunakan nama yang sesuai atau sama dengan yang diisi pada form registrasi. Yang kedua, setelah penyampaian materi oleh speaker, akan ada games berhadiah, di mana para peserta yang boleh mengikuti games ini hanya peserta yang sudah mengisi survei dan yang memfollow kami di sosial media, di mana nanti untuk link sosial media juga akan kami berikan di kolom chat. Kemudian yang ketiga, sambil mengisi survei, sesi Q&A juga akan berlangsung. Kemudian yang keempat, para hadirin dapat langsung menuliskan pertanyaan Anda bahkan saat sesi berlangsung pada kolom Q&A yang tersedia. Dan yang terakhir, pertanyaan dari hadirin akan dijawab secara langsung oleh pembawa materi saat sesi Q&A. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Mungkin beberapa dari para peserta sekalian masih ada nih yang belum mengenal PT Netmarks Indonesia itu siapa. Izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat profil dari PT Netmarks Indonesia. Baik, PT Netmarks Indonesia merupakan bagian dari Somagede Group, di mana Somagede Group ini sendiri memiliki grup total sebanyak 36 company, di mana bergerak di berbagai bidang, di mana diantaranya adalah bergerak di bidang IT atau Information Technology, ada di bidang manufacturing, education, kemudian juga di industrial supplies, dan juga di general trading. Parent company dari Netmarks Indonesia sendiri adalah PT Informasi Netamarkindo, di mana juga kami memiliki 3 sister company, yaitu PT New Essential Technology, PT Prima Cyber Solusi, dan juga PT Infinis System Indonesia. Next. Baik, PT Netmarks Indonesia sudah established sejak tahun 1998, di mana CEO kami yaitu adalah Bapak Taufik Hidayat, dan juga CEO kami yaitu adalah Hideto Sasaki-san. Netmarks Indonesia sendiri merupakan IT Solution Provider Company, anak perusahaan dari Hiniadex Ltd Japan, dibangun dengan misi untuk memprovide teknologi yang dapat membantu customer untuk memajukan bisnisnya. And also, as for our commitment to deliver a comprehensive and high-quality standard of services, kami juga sudah tersertified ISO 9001 untuk manajemen mutu dan juga ISO 27001 untuk keamanan informasi. Next. Oke, so this is our milestone, di mana ini merupakan perjalanan kami dari tahun 98 sampai dengan tahun 2018, di mana tadinya dari tahun 98 sampai 2014 kami hanya di bidang IT infrastruktur saja, kemudian di tahun 2017 kami mulai merambah ke bidang cloud, dan juga di tahun 2018 kami mulai merambah ke cyber security dan juga iCraven. Next. Oke, so this is our core value, di mana value ini merupakan sesuatu yang harus diemban oleh kami, tim dari Netmarks Indonesia, yang terdiri dari nimble, excellence, trustworthy, motive, authentic, respect, knowledge, dan juga serve. Next. Oke, so this is our detail location, di mana untuk our office, headquarter di Jakarta Utara, di Suntaragung. Kemudian juga kami memiliki branch office di Cikarang, Sidoarjo, dan juga Pasuruan. Dan juga kami memiliki support office di Bali. Netmarks Indonesia sendiri juga berpartner dengan beberapa netmarks yang tersebar di negara Asia, di mana diantaranya kami berpartner atau bekerja sama dengan Hiniadex Ltd Japan. Kemudian juga kami berpartner dengan Netmarks Filipina, Netmarks Thailand, Netmarks Singapura, kemudian juga Netmarks Information Technology Shanghai, dan juga Netmarks Vietnam. Oke, so this is our services, di mana terdiri dari consultation, kemudian juga procurement, implementation, dan juga maintenance. Next.
Oke, so this is our detailed solution, di mana kami memiliki 4 solusi yang terdiri dari IT Infra, iCraver, kemudian juga Cyber Security, dan juga Maintenance Support. Untuk di bagian IT Infra, kami bisa support dari mulai Network Infra sampai dengan Security dan juga Data Integration. Kemudian juga untuk iCraver, iCraver ini merupakan solution package atau package bundling yang terdiri dari solusi. Yang pertama itu adalah Industrial Internet of Things atau Internet of Things. Kemudian juga ada cloud, ada RPA, ada artificial intelligence, kemudian juga ada virtual assistant atau chatbot, kemudian juga ada learning atau learning management system, dan juga ada reality yang terdiri dari virtual reality, augmented reality, dan juga mixed reality. Kemudian untuk di bagian cyber security, kami juga bisa support dari mulai security monitoring sampai dengan pen testing dan training. Kemudian juga untuk maintenance support, kami juga bisa support dari mulai preventive dan corrective maintenance sampai dengan managed service. Next. Okay, so this is our detailed certification, di mana certification ini merupakan sebagai bentuk bahwa tim dari Netmarks Indonesia merupakan tim yang berkompeten di bidang IT solution. Next. Oke, so that's it, perkenalan singkat dari profil Netmarks Indonesia. Bagi para peserta nih yang ingin mengetahui lebih lanjut kira-kira seperti apa sih solusi lebih lengkapnya yang dimiliki oleh Netmarks Indonesia, jangan sungkan untuk langsung menghubungi kami di WhatsApp. Kemudian juga Anda bisa menghubungi kami di marketing@netmarks.co.id, dan juga Anda bisa mengunjungi website kami di netmarks.co.id. Dan juga Anda bisa always keep in touch with us di sosial media dengan cara scan QR code yang ada di layar Anda saat ini. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut untuk pembicara pertama kita di webinar hari ini, yaitu Pak Steven. Silakan Pak Steven, the platform is yours. Ya, thank you ya Habibah ya, openingnya bagus sekali. Thank you juga untuk short intronya ya, untuk perkenalan kami ya dari tim Snow Software Indonesia. Ya sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu. Saya Steven Gerald. Saya di sini nge-lead untuk bisnisnya Snow Software Indonesia. Tapi saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Pak Heru Setiawan di sini yang juga kebetulan juga sudah hadir ya di sesi pagi hari ini. Jadi kami berdua ini dynamic duo ya yang untuk nge-lead bisnisnya Snow Software Indonesia. Cuman bedanya pembagiannya lebih kalau dari saya dari sisi commercial, dari sisi channel, lalu juga doing direct selling ke customer, jadi yang bantuin Bapak Ibu sekalian nanti ke depannya untuk propose solusinya kami, itu nanti ada di tempatnya saya. Lalu kami juga di sini juga karena Snow juga provide fasilitas untuk free POC gitu ya, untuk customer-customer kita yang dirasa untuk cukup strategis ya, untuk kita bisa closing proposal kita atau solusi yang kita propose ke customer bareng-bareng. Lalu juga dari sisi untuk dari sisi bantuan teknis gitu ya, enterprise architect itu semua ada di tempatnya Pak Heru ya. Jadi sangat simpel sekali pembagiannya seperti itu. Nah di sini juga sebenarnya salah satu proof bukti memang keseriusan Snow Software dalam hal melakukan investasi di Indonesia. Boleh saya bilang per hari ini itu satu-satunya vendor software asset management itu yang memang presence di Indonesia itu baru kami, baru Snow Software. Dan juga kami juga didukung dari posisi di Gartner Magic Quadrant gitu ya. Per terakhir 2020 versi jadi 2020 itu yang untuk software asset management Snow itu ada di kuadran leader ya, dan kebetulan yang mentok paling kanan atas itu nanti juga saya bisa show di slide-nya saya gitu ya, posisinya Snow gitu ya. Dan mungkin sedikit briefing aja, cerita sedikit background saya. Dan Pak Heru kebetulan pernah di Oracle cukup lama, Oracle Indonesia, dan sebelum juga saya pernah di Automation Anywhere, ya tadi kalau Habibah ada mention salah satu solusi RPA yang kebetulan menjadi fokusnya teman-teman di Netmarks juga saya pernah gitu ya di sana sebelum saya join di Snow Software Indonesia ini gitu ya. Dan saya join per Juni 2021 ini, dan kalau saya boleh cerita sedikit market yang saya lihat, market overview terhadap kebutuhan software asset management gitu ya, itu sudah semakin meningkat. Artinya apa? Awareness customer di Indonesia gitu ya, terutama untuk masalah gaining full visibility terhadap data centernya mereka, terhadap IT landscape-nya
mereka gitunya itu sudah semakin tinggi sekali. Mungkin concernnya lebih memang mengacu kepada cost savings, better management, much better visibility gitu ya, visibility dari macam-macam tuh, dari kontrak-kontrak ya kan, dari renewal, dari support ATS segala gitu ya, macam-macam. Itu kita sangat bisa dibantu gitu ya dengan tools software asset manajemennya dari Snow Software ini gitu ya. Nah, ini sebentar saya akan sharing juga ya materi presentasinya. Sorry, sudah Pak? Bentar ya. Ini screen saya sudah bisa dilihat teman-teman belum? Belum, Pak. Belum bisa ya? Iya, belum. Sebentar. Nah, kalau sekarang gimana? Sudah oke? Ya, sudah Pak. Oke. Ya, jadi, nah ini Snow Software ya. Mungkin pertama-tama yang akan Bapak Ibu temukan di lapangan itu kebanyakan akan nanya gitu kalau kita bawa Snow Software gitu ya, propose gitu ya. Pak Bu, saya mau bawa atau presentasi Snow Software gitu ya. Mohon waktunya gitu. Nah, biasa pertanyaan yang umum datang itu adalah apakah ini ServiceNow gitu ya. Banyak banget nih pertanyaan datang gitu ya ke tempatnya kami atau partner-partner kami. Nah, jawabannya bukan, beda ya Bapak Ibu ya. Jadi kami ini Snow Software, kami Swedish based company gitu ya. Jadi dari Swedia dan kami established dari tahun 1997 ya. Tapi memang customer-customer kita di Indonesia juga nggak sepenuhnya salah karena memang di awal tahun ini salah satu vendor software juga gitu, ServiceNow itu memang IPO ya, go public gitu ya, dengan di Nasdaq itu mereka menggunakan nama Snow gitu ya, tapi huruf capital letter semua gitu ya, singkatan dari ServiceNow gitu ya. Tapi totally different ya, kalau ServiceNow itu memang Silicon Valley based gitu ya, kalau kami ini Swedish based, dan kebetulan solusinya juga agak sedikit berbeda juga ya. Kalau ServiceNow itu banyak fokus di IT Service Management Tools gitu ya. Nah, kalau kami ini lebih ke software asset management tools. Tapi nanti di belakang juga saya akan cerita ada korelasinya juga, ada hubungan juga dari antara dua teknologi ini. Seperti itu ya. Nah, kalau dari Snow Software sendiri, kebetulan memang tadi saya cerita established 1997, memang bread and butter kami itu solusinya software asset management gitu ya. Tapi dengan perkembangan waktu, seperti kebanyakan teknologi company yang lain ya, melakukan beberapa akuisisi dari teknologi company atau vendor yang lain. Nah, kami ada dalam perjalanan kami ada mengakuisisi satu vendor atau principal cloud management platform yang namanya Embotix dengan produknya mereka yang tadi namanya Embotix Commander gitu ya. Nah, setelah kami akuisisi ya kami rebranding gitu ya, namanya sekarang menjadi Snow Commander gitu ya. Nah, jadinya saat ini kami punya dua pilar utama solusi nih ya, selain tadi ya bread and butter-nya di software asset management, lalu kami tambahkan juga modul atau kemampuan cloud management platform, yang dimana dua solusi, dua pilar ini kami sebut atau terminologinya kami sebutnya adalah teknologi intelligence. Ya, jadi saat ini Snow Software bukan hanya sekedar software asset management company only ya, tapi kita adalah teknologi intelligence company seperti itu. Nah, kami juga melihat ya market observation juga berdasarkan dari survei yang diadakan oleh Gartner gitu ya. Ya, seperti kita sama-sama tahu ya, Gartner itu lumayan powerful ya untuk di Indonesia, terutama sering sekali menjadi benchmark dari customer-customer kita dalam hal memilih solusi IT apa sih di setiap bidang gitu ya, atau di setiap kategori yang paling strong ya, dari sisi produknya, dari sisi supportnya, dari sisi development-nya, roadmap-nya itu seperti apa gitu ya. Jadi penting ya bisa menjadikan acuan juga nih untuk survei-survei yang diadakan atau dilakukan oleh Gartner. Ya, nah sehubungan dengan kategori survei yang kali ini mau dibahas di slide ini ya, itu lebih ke arah trennya ya, perkembangan trennya itu persentasenya paling tinggi untuk yang menjadi concern dari tempatnya IT itu apa sih gitu kan hari ini gitu ya.
Nah, kebetulan dari sekian banyak survei ini ada 3 hal yang bisa kami capture ya solusinya, challenge ini bisa kami jawab dengan solusi yang kami provide gitu ya. Yang pertama itu percepatan movement ya, perpindahan movement workload yang tadinya mungkin dominannya di on-premise sekarang sudah mulai banyak sekali move ke public cloud gitu ya, seperti itu. Dan ini nilainya tinggi sekali ya, paling tinggi bahkan 52%, dan menurut saya apa yang saya lihat di market Indonesia ini juga relevan gitu ya, dan terjadi juga gitu ya, terutama apalagi di-trigger semenjak masa pandemi ya 2020 awal gitu ya. Mungkin seperti yang kita sama-sama tahu juga ya, vendor-vendor public cloud itu sudah semakin baik performance-nya gitu ya, dan semakin populer di Indonesia, misalnya Google Cloud gitu ya, AWS, Azure, atau bahkan Alibaba Cloud ya, udah makin banyak sekali yang pakai. Nah ini menurut saya ini relevan sekali, bukan cuma berlaku di worldwide, tapi specifically di Indonesia juga valid gitu ya, apply juga di Indonesia, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kalau yang ini menurut saya bukan tren baru, tapi memang untuk big corporations yang memang IT landscape-nya itu sangat besar gitu ya, itu pasti akan sering sekali berurusan dengan namanya negosiasi ya, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu ya, mengenai apa gitu kan, mengenai masalah software license, maintenance-nya, terus kalau renewal-renewalnya, kontrak-kontraknya ya, kalau yang punya enterprise agreement gitu ya dengan vendor-vendor atau software-software publishers ini gitu ya. Lalu juga kita bicara apa ya, yang sudah out of service gitu, let's say misalnya ya, itu kayak gitu-gitu ya, out of premier service atau extended service, itu biasanya kita juga selalu melakukan negosiasi gitu ya. Lalu juga mungkin masalah audit ya kan, itu dia, itu juga sering sekali menjadi topik utama ya dalam hal negosiasi ya antara customer kita dengan para software publishers atau principal publisher tersebut gitu ya. Makanya menempati posisi kedua ya. Lalu yang terakhir ini ada di yang tadi saya mention di awal ya, IT asset management ini memang perkembangannya juga sudah semakin, trennya juga sudah semakin tinggi saat ini, terutama untuk di market Indonesia. Nah, kebetulan 3 challenge ini yang menjadi perhatian utama di tempatnya IT gitu ya, di customer-customer kita itu gitu ya, di satu solusi software asset management tools dan cloud management platform yang Snow Software provide. Nah, next-nya, dari semua challenge itu kenapa sih pilihnya produk Snow gitu ya? Nah, ini yang tadi saya juga sudah mention, kebetulan tadi saya ada mention teknologi intelligence ya, terdiri dari solusi software asset management dan cloud management platform ya. Jadi dari sini udah jelas sekali ada dua Magic Quadrant di Gartner gitu ya, dan posisinya kebetulan kami dua-duanya ada di leader. Ya cuman kalau yang untuk di software asset management kita memang yang leader number one ya, mentok paling kanan atas. Kalau yang untuk cloud management platform ini kami juga ada di leader gitu ya. Nah, saya juga mungkin mau cerita sedikit tentang kompetisinya nih ya. Kalau untuk di Indonesia khususnya, memang kalau di sini di table ini kan worldwide ya gitu ya, di Gartner Magic Quadrant ini ada Flexera di sini ya. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang familiar juga dengan Flexera, tapi khusus untuk di Asia gitu ya, ini Flexera ini belum ada presence-nya gitu ya, belum ada presence-nya gitu ya. Sempat dulu 5-6 tahun ke belakang pernah mereka mencoba doing business Indonesia, guide beberapa local partner gitu ya, bahkan salah satunya ada partnernya Snow saat ini gitu ya. Tapi ternyata apparently tidak berjalan sesuai dengan rencana gitu ya. Jadi belum dilanjut lagi nih plan bisnis mereka seperti apa untuk di kawasan Asia ya. Tapi boleh dibilang mereka sangat strong sekali untuk di Europe dan Amerika gitu ya. North America itu mereka strong ya, Flexera. Nah, lalu di sisi lain, nah tadi saya ada mention ServiceNow yang sedikit berbeda gitu ya, ITSM tools gitu ya. Tapi memang 3-4 tahun belakangan ini memang mereka juga mengeluarkan modul software asset management tools juga gitu ya untuk melengkapi solusinya ITSM-nya mereka gitu ya. Tapi ya once again pertama ServiceNow ini bread and butter-nya lebih ke ITSM tools lah ya. SAM ini lebih baru ya. Jadi produknya masih belum terlalu mature, itu satu gitu ya. Nanti kalau kita mau deep dive lebih dalam, mungkin nanti bisa kita ada diskusi gitu ya, dari sisi technical gitu ya,
in detail tuh bedanya apa sih SAM-nya, SAM tools-nya ServiceNow sama yang Snow punya gitu ya. Itu nanti kita ada another discussion yang kita bisa lakukan juga gitu ya. Nah, dari sisi presence juga ServiceNow ini tidak ada presence di Indonesia ya. Yang paling dekat mereka entity-nya adanya di Singapura seperti itu ya. Nah, jadi practically makanya tadi saya bilang Snow ini bisa dibilang sendirian gitu ya. Udah dari sisi produk juga top of the line in its class gitu ya. Dan dari sisi presence, support itu memang dilihat sekali keseriusan ini Snow-nya gitu ya. Snow itu memberikan bukti ya, terbukti ya ada saya dan Pak Heru yang hadir ya untuk support teman-teman partner, terus customer kita gitu ya. Ya salah satu ya ya Netmark ini gitu kan. Netmark ini kan kita juga full support gitu ya. Ada saya dan Pak Heru, tim Netmark juga ada resource-nya juga gitu kan yang siap provide Bapak Ibu sekalian gitu ya nanti di lapangannya pada saat melakukan implementasi software asset management tools-nya kami atau cloud management platform-nya kami gitu ya. Nah, lalu moving on ke yang cloud management platform-nya kami juga kondisinya agak sedikit mirip-mirip similar gitu ya. Flexera di sini mungkin kalau di worldwide boleh di yang number one-nya gitu ya, tapi ya again mereka tidak ada presence sama sekali di Asia gitu ya. Lalu mungkin Bapak Ibu sering dengar adalah Morpheus Data gitu ya. Nah, ini kita compete-nya memang benar-benar fierce nih, lumayan head to head gitu ya. Kami juga ada beberapa POC compete bareng gitu ya di beberapa customer gitu ya. Memang kalau untuk di Indonesia itu ketemunya sama Morpheus Data only. Tidak ada scaler ya sama sekali. On the picture adanya Morpheus Data, tapi ya itu pun sekali lagi Morpheus Data pun juga belum ada, unfortunately belum ada presence di Indonesia. Jadi again kalau Bapak Ibu yang menjadi concern-nya adalah presence gitu ya, local presence di Indonesia, ya untuk saat ini per hari ini saya bisa bilang kamilah yang terdepan saat ini ya. Jadi lengkap gitu ya, selain produknya unggulan ada di quadrant leader gitu ya. Nah, kami juga masuk di kategori ini nih, Gartner Space Insight Customer Choice Award ini ya selama 3 tahun beruntun ya, 2018, 2019, 2020, di mana di sini memang banyak sekali testimoni customer di seluruh dunia ya yang memang melakukan posting ya testimoni di Gartner Space Insight Customer Choice, dan Snow ini yang menjadi produk pilihan pertama gitu ya, yang menjadi favorit gitu ya. Dilihat dari apa sih? Dilihat dari mungkin kemudahan dari sisi penggunaannya ya, user friendliness ya, lalu dari sisi user interface-nya ya, graphical user interface-nya juga mudah sekali dibaca, informasi-informasinya juga mudah dicerna gitu ya, bahkan even bukan untuk orang teknis sekalipun ya, di level business user pun ya itulah informasi yang bisa disajikan di tools-nya kami dengan baik gitu ya. Lalu juga dari sisi price point gitu ya, ini penting banget ya untuk market di Indonesia. Untuk kategori produk yang terbaik di kelasnya, value for money gitu ya. Kebanyakan tuh customer ini bilangnya tuh Snow ini lengkap, paling lengkap katalognya gitu ya, atau library-nya gitu ya dibandingin tools yang lain, tapi dari sisi pricing juga oke gitu loh istilahnya. Nah, itulah salah 2 atau 3 dari komen-komen atau testimoni dari customer di Gartner Space Insight Customer Choice ini. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara statistik ya, kita sudah ada footprint di lebih dari 4.000 customer di seluruh dunia, employee-nya juga sudah lebih dari 700, termasuk saya dan Pak Heru ya, gitu ya. Kami yang take care di Indonesia, dan kebetulan kalau dari kita bicara regional headquarter ya, office kita udah ada 15 lebih di worldwide ya. Yang paling dekat regional SQ kami ada di Singapura dan di Australia gitu ya. Di Indonesia sendiri saat ini memang masih fully work from home ya, saya sama Pak Heru, tapi mudah-mudahan hopefully tahun depan gitu ya kita sudah bisa set up physical office juga di Indonesia gitu ya. Lalu dari sisi partner sudah ada 160 lebih di seluruh dunia, dan ya salah satunya authorized partnernya kami adalah Netmark ya gitu ya. Lalu kalau kita bicara ARR, kami sudah mencapai 120 juta US dollar per 2020 gitu ya. Kenapa kita bicara ARR? Karena memang bisnis modelnya Snow Software ini subscription based gitu ya. Jadi solusinya kami punya solusi both on premise maupun yang full SaaS gitu ya, kami punya. Tapi kalau kita bicara charging-nya itu sama-sama kita subscription seperti itu ya. Nah, jadi ini enak nih, menarik nih, kita juga punya fleksibilitas, punya option untuk nawarin ke customer-nya kita. Ya, saat ini concern-nya lebih kemana gitu ya. Kalau kita bicara 3 atau 5 tahun yang lalu, mungkin customer mungkin akan lebih very strict ya, maunya on premise. Tapi kan sekarang sudah banyak juga customer yang bilang,
gue mau dong lebih efisien, gue nggak mau invest server ya di environment ya gue atau data centernya gue. Bisa nggak full SaaS gitu ya si Snow ini? Nah, jawabannya bisa. Jadi ada satu produk kami yang namanya Snow Atlas yang memang platformnya tuh benar-benar fully SaaS gitu ya. Jadi bisa support sekali concerns dari customer yang justru sekarang malah lebih prefer udahlah gue maunya fully OPEX saja, mau benar-benar move from CAPEX to OPEX. Nah, itu definitely kita bisa support gitu ya untuk Bapak Ibu sekalian yang memang concern-nya lebih ke arah OPEX, itu kita sudah ada di option-nya. Nah, meskipun seperti itu kami bisa mengcover software ataupun hardware server PC notebook itu kan yang on premise ya, yang physical, tapi yang full cloud gitu ya, public cloud gitu ya, terus full SaaS gitu ya, software-softwarenya itu juga bisa fully di cover oleh dashboardnya Snow ini gitu ya. Jadi mau yang private cloud, public cloud itu definitely kita bisa fully support, tidak ada masalah. Lalu dari sisi Gartner Magic Quadrant Leader ini kita sudah mention di slide sebelumnya. Lalu untuk financial backing itu kami disupport oleh venture capitals yang quite benefit ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini mau cerita sedikit di slide ini bahwa memang solusinya kami ini tidak mengincar ke satu vertical industri tertentu ya Bapak Ibu. Jadi basically kami punya capabilities, kami punya experience ya, kami punya success stories di semua lini atau vertical industri ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kondisi Bapak Ibu seperti apa di lapangan, itu definitely bisa kita discuss dan kami bahkan bisa share pengalamannya kami atau success story-nya kami. Software asset management tuh applicable untuk use case yang seperti apa sih gitu kan. Nah, itu kami bisa provide, tidak ada masalah, no issue. Lalu kalau dari sisi di Indonesia sendiri, customer kami sudah ada ini ya, di Telkomsel kami sudah sukses ya, sudah masuk fase kedua bahkan kami di Telkomsel. Di Bank BTN juga kami sudah sukses, fase pertama selesai gitu ya, dan di Bank BTPN juga sudah selesai juga ya proyek kami ya, implementasi di sana. Dan ini saya belum tambahin bahkan satu gitu ya, kami sudah ada kedatangan satu customer baru ya, which is Adira Dinamika Multi Finance gitu ya. Ini kebetulan masih banyak di area finance sama di telco ya kalau untuk di Indonesia. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini harapannya saya adalah ya saya hadir juga di sini bantuin Bapak Ibu ya. Saya juga tujuannya mau put your logos ya, your company's logos itu di yang field-field yang masih kosong ini gitu ya. Kurang lebih itu yang menjadi target saya. Dan Pak Heru tentunya. Oke, nah kita sekarang moving on ke point of view-nya seperti apa sih gitu ya. Kenapa sih saat seperti apa Bapak Ibu tuh membutuhkan solusi software asset management gitu ya. Nah, jadi tagline-nya adalah you cannot manage what you cannot see gitu ya. Jadi seperti kita analoginya kita beli fitness tracker atau pakai fitness tracker gitu ya. Nah, fitness tracker ini kan sebenarnya bisa dibilang atau smartwatch lah ya gitu ya sekarang yang punya fungsi untuk trackernya juga gitu ya. Itu kan sebenarnya adalah solusi yang paling mudah dan paling murah untuk bagaimana caranya kita bisa mengidentify kondisi tubuh kita yang sesungguhnya. Let's say misalnya kita ini, saya juga sendiri orangnya suka olahraga ya, quite aktif gitu ya. Suka lari, suka goes gitu let's say misalnya. Kegiatan yang sangat sehat sekali dan identik dengan kesehatan gitu ya. Tapi ada tapinya nih. Ada batasnya juga kan ya, tubuh kita limitnya. Dan sometimes kita tidak tahu limit tubuh kita tuh seperti apa. Kita kadang suka keep pushing to the limit gitu ya. Nah, sometimes bisa positif ya kan, sometimes bisa negatif juga. Negatifnya dari sisi apa? Kita harus bisa men-track ya, heart rate-nya kita seperti apa, fatigue level-nya kita seperti apa. Apakah sudah saatnya kita stop dulu ya kan, take a break ya kan, istirahat ya kan. Jangan sampai yang tadinya tujuannya kita mau sehat, tapi kita malah jadinya kenapa-napa gitu, let's say misalnya. Terus kita juga mungkin mau lihat gimana kita punya fat mass-nya kita, let's say misalnya, apakah kita bisa improve lagi dan sebagainya gitu ya. Tanpa perlu kita pergi ke dokter atau rumah sakit dulu sebelum kita kejadian kenapa-napa gitu, let's say misalnya. Ya kan, solusi yang mudah dan murah gitu kan, dan bisa cost saving sekali dan ya save our health ya kan, even our life gitu kan.
Nah, tujuannya itu juga sebenarnya sama untuk mengimplementasi software asset management di environment-nya Bapak Ibu gitu ya. Kita tuh mau ngeliatin sebenarnya kita mau membantu Bapak Ibu punya full visibility dari total IT landscape yang Bapak punya yang somehow sudah grow too big ya, sudah terlalu besar, itu susah untuk kita manage. Kita nggak bisa ngeliatin kontrak-kontrak apa aja sih yang memang sudah harus di-renew atau bahkan yang sudah expired. Yang mana kita bisa nggak sih punya tools yang punya active notification, kasih active notification gue dalam 3 bulan ke depan ada kontrak dengan Oracle atau Microsoft yang sudah harus di-renew, ya kan? Gimana misalnya apalagi menjelang akhir tahun ini, gimana kita mau budgeting gitu kan? Kita harus bisa punya kemampuan untuk forecast gitu ya, budgeting kita di let's say ini kan momentumnya pas nih sudah akhir tahun atau bahkan mungkin sudah sedikit lewat ya, harusnya September atau Agustus atau Oktober kemarin gitu ya. Kita mau budgeting, budget IT kita buat 2020 tapi mau yang lebih akurat. Kita kalau mungkin sebelumnya kita cuma berdasarkan udah forecast aja 15-20% dari budget tahun sebelumnya untuk alokasi Office 365-nya kita, karena selama ini trennya pertumbuhannya seperti itu dari tahun ke tahun, let's say misalnya. Kita pakai asumsi. Nah, dengan SAM Tools ini, kita bisa punya forecast yang jauh lebih akurat dan real gitu ya. Kita bisa ngeliatin, oh benar nggak sih belanja kita di tahun lalu Office 365 gitu ya, budgetnya let's say misalnya 500K gitu ya. Nah, dari 500K ini, seberapa banyak yang di fully utilize, ya kan? Seberapa banyak yang memang belum terdeploy? Seberapa banyak usernya kita yang real pakai, ya gitu ya. Misalnya kita alokasikan buat 500 user, ya kan? Berapa banyak yang terdeploy? Oh, yang terdeploy ternyata cuma baru 400 gitu kan selama tahun lalu, ya kan? Nah, dari 400 yang terdeploy ini usernya yang pakai yang aktif tuh ternyata cuma 300. Nah, kita bisa detect sampai sedetail itu, gitu ya. Lalu tadi setelah ya selain yang kontrak-kontrak itu ya kita bisa lihatin juga kontrak dengan prinsipal mana yang sudah mau expired gitu ya. Kita juga bisa ngeliatin gitu ya lebih detail lagi license mana aja. Kalau yang tadi kan kita bicara yang under use. Nah, ini kita bicara license mana aja yang kita masih belum comply gitu ya. Nah, itu dia. Misalnya ini masalah compliance nih, audit compliance gitu kan. Nah, itu kita juga bisa liatin tuh di environment yang mana aja, di setiap software publishers yang mana, yang kita tuh sebenarnya software-nya tuh banyak pakai, tapi kita belum comply gitu loh. Nah, dari sini, daripada kita bertindak pasif nungguin misalnya sampai didatengin surat cinta dari software publishers gitu ya, atau principal untuk dilakukan audit. Nah, kita bisa melakukan self-audit lebih dulu secara mandiri gitu ya. Dan kita bisa lihatin yang mana aja nih yang memang kita masih under license gitu ya, yang masih belum comply, kita bisa beresin pelan-pelan. Nah, daripada kita tungguin kena audit, biasanya kena penalti itu kita disuruh bayar full, bahkan price list gitu ya. Nah, kalau sekarang metodenya itu lebih proaktif, kita udah tahu kita under license di mana, kita bisa panggil tuh prinsipalnya gitu kan, tolong bantuin gue dong, gue ada gap sekian misalnya untuk di environment-nya Oracle-nya gue, sekian core gitu ya, 40 core, ya kan. Gue minta bantuin gue, ya kan, kasih gue the best discount 70%, ya kan, maybe 80%, ya kan. Tapi gue mau beresin ini setiap tahun, ya. Gue bagi-bagi gitu ya, beberapa tahap, misalnya 4 tahun atau 5 tahun ke depan, gue komit, gue mau beresin ini, tapi lu kasih gue 80% diskon ya, gitu ya. Dan kalau kayak gini, si account manager-nya dari principal juga akan sangat welcome, dan dia juga untuk naikin approval ke bos-bosnya gitu yang di atas-atasnya, approversnya, itu juga akan jauh lebih mudah. Seperti itu. Jadi akan ngebantu tekan cost-nya kita untuk belanja software itu juga jauh lebih baik gitu ya, sangat signifikan, jauh lebih murah gitu ya. Dan kita juga bahkan ya seakan-akan dapat metode financing nih, kita bisa bayarnya tuh atau belinya tuh bertahap gitu ya. Setiap tahun setor 1 PO, let's say misalnya. Nah, yang kayak gini tuh prinsipal terima gitu loh yang kayak gini gitu loh, ya kan. Dan akan jauh lebih bagus kan story-nya dibandingkan kalau kita kena audit gitu ya, kena surat cinta gitu kan dari tim audit license-nya dari misalnya prinsipal tersebut ya, Oracle let's say misalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami sangat bisa bantu seperti itu. Dan ada beberapa use case lainnya yang saya dan Pak Heru more than welcome untuk kita explore bareng-bareng gitu ya pada saat nanti di diskusi di sesi one on one ya dengan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, moreover, kenapa sih bisa kejadian kita tidak bisa punya full visibility ya di environment atau IT landscape-nya kita? Karena mungkin pergeseran juga ya
dari sisi dulu yang procurement itu lebih centralized, itu sekarang lebih ke silo based gitu ya. Jadi masing-masing business unit itu diberikan budget untuk belanja IT untuk mendukung kegiatan operasional dari divisi masing-masing gitu ya. Nah, akibatnya yaitu karena banyak sekali proses procurement-nya itu ya melibatkan tim IT tapi mungkin tidak full atau tidak dari awal gitu kan. Kalau misalnya cuma beli Office doang misalnya atau OS misalnya gitu ya, mungkin user aja yang beli tanpa melibatkan tim IT. Nah, itu kan tapi kita juga harus sadari ya, user-user kita ini kan juga punya keterbatasan dari sisi kemampuan teknis. Jadi once datang problem ya ujungnya akan minta bantuan troubleshoot-nya ke teman-teman IT, dan tim IT ini kadang suka bingung where to start, mulai dari mana, problemnya dari mana gitu kan, tracing back-nya itu seperti apa, karena mereka tidak punya historical yang komplit gitu ya pada saat pengadaannya dan sebagainya. Terlebih lagi kita bicara environment juga besar sekali ya, aplikasi on premise yang SaaS juga ada ya, terus juga dari sisi infranya yang physical, yang public cloud gitu kan, atau private cloud atau hybrid gitu kan, besar sekali environment ya gitu kan, gimana cara manage-nya gitu kan. Nah, idenya adalah gimana kalau ada one single unified dashboard gitu ya, yang teknologi agnostik, yang bisa mengcapture semua jenis software ya kan, semua jenis PC, notebook ya kan, mobile device ya, tanpa dan bisa fully baca gitu ya semua di satu dashboard yang sama gitu. Nah, disinilah solusi yang ditawarkan oleh Snow, dan tadi yang saya mention kenapa juga Snow menjadi leader di Gartner Magic Quadrant, karena katalognya kami, library-nya kami itu yang paling lengkap dibandingkan dengan kompetitor lain. Jadi tidak ada kekhawatiran nih, misalnya dari semua environment ini tuh, ada yang nggak bisa ke-detect atau ada yang tidak bisa di-discover atau tidak bisa dilakukan inventory di dashboard kami, itu jangan khawatir gitu ya. Karena sudah lebih dari 1 juta nih, 1 juta jenis software gitu ya yang kita bisa kenali gitu ya di dashboard-nya kami, seperti itu. Nah, ini juga sedikit breakdown juga ya dengan form yang sedikit berbeda gitu ya. Jadi tujuannya adalah kita mau melakukan normalisasi data ya dari aset-aset kita ya, aset-aset yang SaaS ya, cloud application, IaaS-nya kita, terus software-software yang on premise ya, baik yang perpetual maupun yang subscription based itu tidak masalah gitu kan. Hardware kita ya, PC, notebook, server, mobile device gitu ya. Kita normalisasi dulu nih data-data asetnya. Dan setelah kita lakukan normalisasi, ya kan kita bisa melakukan analisa nih, analytics gitu ya. Ini kan kita udah bisa lihat nih ya, full visibility di teknologi landscape-nya kita bisa melakukan analisa. Analisanya mau buat apa gitu ya, atau analytics-nya buat apa. Kita pasti of course yang utama kita mau optimize cost ya untuk reduce spending-nya kita gitu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin sudah bertahun-tahun gitu ya, mungkin seringkali IT itu dilihat sebagai cost center gitu ya, bukan revenue center atau revenue generator. Nah, kita pasti mau ya, kita mau merubah stigma itu ya. Kita bisa benar running operation di tempatnya IT dengan sangat efisien gitu dan efektif juga gitu kan. Nah, supaya bisa mencapai itu, kita sangat bisa bantuin gitu ya dari paket tools-nya Snow ini. Ya, lalu di sisi lain kita juga mau manage risk and compliance gitu ya. Risk itu seperti apa? Let's say misalnya kita bisa liatin drill down sampai aplikasi-aplikasi mana aja sih kita yang sudah out of date gitu ya, yang sudah terlalu tua, yang sudah tidak disupport. Ya, yang bahkan biasanya kan levelnya ada premier support terus extended support gitu ya. Nah, bahkan ini udah di luar extended support nih. Gimana nih caranya ya kan? Biasanya vulnerable nih aplikasi nih, kena bugs ya kan, kena attack cyber threat dan sebagainya. Karena sudah tidak disupport sama prinsipal, ya prinsipal juga tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa gitu kan di aplikasi yang dibangun di atas misalnya software tersebut, di database tersebut gitu, let's say misalnya di middleware tersebut gitu ya. Nah, itu gimana caranya kita mau reduce risk yang seperti itu ya kan? Belum lagi juga mungkin kita harus ingat kalau kita bayar extended support itu rata-rata 30% sampai 40% lebih mahal dibanding kita bayar standar atau premier support gitu ya. Nah, mungkin saatnya kita bisa analisa udah environment mana nih yang aplikasi udah terlalu jadul dan saatnya kita udah harus update gitu ya, atau upgrade version gitu ya. Misalnya, itu akan sangat bisa mengirit cost gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu dari sisi compliance ya, tadi audit ya, kita bicara audit license gitu ya. Itu juga kita sangat bisa bantu sekali bagaimana caranya kita bisa bikinin roadmap ya untuk itu mau seperti apa, mau
apakah kita mau ikutin ISO berapa gitu kan, standar ISO berapa, atau kita mau ikutin GCG seperti apa gitu, atau bahkan ya at least bisa menjadi defense ya, self defense-nya kita gitu ya. Misalnya pada saat audit, reporting yang dari Snow ini sudah verified ya oleh prinsipal-prinsipal tersebut gitu ya. Jadi tidak ada nih misalnya ada audit yang datang gitu ya, terus kita keluarin report kita dari Snow gitu ya, di dashboardnya Snow, dan mereka tuh nggak akan bisa bilang kalau lu pakai tools apa, lu nggak valid gitu, nggak verified gitu, gue nggak mengakui gitu, gue tetap akan pakai reporting dari gue. Nggak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi reporting dari Snow itu definitely verified gitu ya oleh software publishers ini, dan bisa menjadi counterbalance ya, counterbalance report ya, sebagai checking juga gitu kan, benar nggak sih gitu kan, misalnya IBM bilang gap-nya kalian berapa gitu misalnya 200K US dollar, tapi ternyata di Snow bilang ternyata banyak banget loh license yang cuma sekedar nyala tapi tidak di-consume gitu. Nah, kita bisa bilang kita ternyata tidak ada gap, atau bahkan mungkin kita gapnya cuma 50K, nilainya sekian, license-nya apa aja yang kita gap gitu kan, yang kita memang masih under license. Nah, itu kita bisa berikan semua reporting-nya, breakdown-nya itu secara detail sekali gitu ya. Nah, lalu yang terakhir ini kita bicara accelerate digital transformation, itu lebih ke arah hubungannya dengan ITSM tools sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya di environment Bapak Ibu sudah menggunakan ITSM tools seperti ServiceNow, BMC, Ivanti, Fresh, itu kami punya konektornya. Jadi setelah semua data yang berhasil kita normalisasi, berhasil kita bersihkan, berhasil kita enrich gitu ya di Snow ini gitu kan. Fungsinya sebenarnya pikiran dasarnya atau ide dasarnya adalah apakah benar data se-valuable ini hanya mau kita show aja di dashboard-nya Snow? Apakah kita bisa utilize ke tools yang lain gitu kan? Dan kebetulan sekali surrounding environment-nya software asset management ini kan banyak banget ya. Ada IT asset management tools gitu kan, ada software deployment tools, ada ITSM tools. Nah, kebetulan dari pemikiran itulah memang Snow itu provide konektor ke ITSM tools. Karena ITSM tools itu kalau Bapak Ibu sudah implement ITSM tools, concern utamanya itu pasti adalah CMDB quality, ya kan, kualitas atau kelengkapan atau kekayaan data dari CMDB yang ada di ITSM tools Bapak Ibu, gitu kan. Nah, CMDB ini sangat greatly enhance ya performance dari sisi datanya apa segala itu semua dari data-data yang kita tarik dari software asset management tools ini. Ya, jadi kita punya konektornya gitu. Snow provide konektornya terhadap integrasi dengan ITSM tools yang mungkin Bapak Ibu sudah implementasikan di environment Bapak Ibu saat ini. Seperti itu. Ya, mungkin waktu saya sudah semakin sedikit, saya cepat aja ya. Jadi kalau kita mau breakdown ini, kita bisa dari dashboardnya Snow yang di tengah ini, itu kita bisa capture data itu dari consumption atau dari data-data yang sudah available di environment-nya Bapak Ibu saat ini dengan tools-tools yang sudah ada. Misalnya Bapak sudah punya SCCM, Ibu sudah punya BigFix, sudah pakai Ansible, let's say gitu ya misalnya. Nah, data-data yang ada di tools-tools tersebut itu bisa dikonsum dan kita bisa tampilkan di dashboard. Metode yang pertama, atau Snow juga punya Snow Agent gitu ya. Jadi kita tanam agent Snow di target device-nya ya, PC, notebook, ya kan, server, mobile device, itu kita bisa tarik data dan bahkan punya kelebihan bisa menampilkan data yang lebih lengkap lagi ya, analytics-nya ya, dari sisi terutama yang terminologinya Snow adalah license metering ya, di mana kita benar-benar bisa track kapan sih software-software ini tuh diinstal per tanggal berapa, to be exact, terus kita juga mau tahu setiap harinya itu di-run berapa kali. Dan kita juga bahkan bisa tahu di setiap kita run itu, di run-nya itu berapa detik, berapa menit, berapa jam. Untuk kita bisa tahu seberapa efektif ya kita beli license ini gitu ya untuk di device ini. Beneran dipakai apa enggak oleh user ini gitu loh. Nah, kalau yang nggak dipakai gitu ya udah kita bisa terminate kan, kita bisa terminate atau kita repurpose ya kan buat device lain yang memang usernya pakai license tersebut. Nah, Bapak, Ibu bayangkan di semua software environment yang ada di software yang Bapak deploy di environment Bapak, kita bisa terapkan metode seperti ini. Ya, kita bisa tukar guling license yang mana yang memang kita nggak pakai, ya kan, di environment tertentu, kita pindahin ke environment lain yang memang banyak pakai. Jadi kita tidak akan over budgeting gitu ya, setiap divisi harus kita budgetin sekian untuk beli Red Hat misalnya, atau untuk beli Adobe, atau untuk beli Microsoft.
pukul rata gitu, let's say misalnya, karena kita mau hitungnya gampang aja gitu kan, pakai asumsi gitu kan, pakai forecast gitu. Nah, tidak seperti itu, kita maunya nggak mau sembarangan, kita maunya yang benar-benar next-nya tuh lebih berseni gitu ya, lebih akurat gitu ya. To be exact, oke, gua untuk Red Hat gua harus budgetin cukup 10% aja, karena apparently masih banyak license yang underuse, yang udah gue beli gitu kan. Tapi misalnya untuk Microsoft, gue butuh memang 30%, karena tahun ini gue hire employee banyak banget, dan ya untuk productivity tools-nya gitu kan, untuk collaboration gue butuh banyak. Ya kan, jadi gue beli nih Microsoft 30%. Di situ pun kita bisa breakdown. Kita butuh beli yang Office 365-nya yang paketnya yang mana, yang lengkap apa enggak gitu, selengkap apa. Ya kan, karena mungkin ada beberapa divisi yang cuman pakai Word aja, let's say misalnya gitu kan, tapi misalnya nggak pakai PDF atau apa gitu, let's say misalnya, atau PowerPoint gitu, let's say. Paket-paketnya itu kita bahkan bisa hitungin gitu, di divisi yang mana, user yang mana, kita beliin paket yang A, divisi yang mana kita beliin paket yang B atau C gitu. Demi apa? Ujung-ujungnya memang untuk cost efisiensi dan akurasi dalam hal kita melakukan budgeting gitu ya. Jadi ini sangat bisa dibantu sekali oleh tools-nya kami. Nah, moreover, kenapa sih tadi kita bicara normalisasi data, mengenrich data, bersihin data gitu ya. Ini karena selain kita bisa narik data dari yang ada di data center ya melalui third party tools gitu ya, atau agentnya Snow, kita juga bisa melengkapi dashboardnya Snow ini dengan bisnis data. Apa sih yang dimaksud dengan bisnis data itu adalah ya legal contracts gitu kan, terus juga agreement dengan software publishers, itu data-datanya kita bisa upload semua ya. Belum lagi kita juga bisa integrasi dengan mobile device management tools, MDM tools ya, untuk kita bisa join juga nih device-device kita, smartphone-nya kita, tabletnya kita, itu kita join juga di environment ini. Kita lakukan inventory, kita lakukan discovery di dashboardnya Snow, itu bisa, nggak ada masalah ya. Belum lagi kalau itu pun belum cukup, untuk data-data yang sifatnya personal atau custom ya, itu kita juga bisa tambahkan notes. Misalnya, ada PC notebook yang datang nggak kosongan ya, sudah bundle dengan OS, dengan Office. Kita mau dong bisa note yang 20 notebook ini atau PC ini, jangan di-include-kan dengan agreement-nya saya dengan yang Microsoft. Itu nggak include, itu untuk device lain yang kosongan. Kita bisa kasih note seperti itu. Ya, custom, kita bisa custom juga. That's why makanya data yang ada di dashboard-nya Snow ini tuh, ya Bapak Ibu bisa bayangkan ya, sangat valuable ya, sudah ternormalize gitu kan, sudah terenrich juga gitu. Makanya itu dia fungsinya. Tadi saya bilang ya, ada mention sedikit soal integrasi dengan ITSM tools untuk greatly enhance si MDB performance ya. Nah, itu ya. Itu sih tujuannya. Nah, di sisi lain, ini modul dasarnya nih, karena produknya kami itu sifatnya modular, tidak harus dari awal beli full feature semua, tidak harus ya. Yang paling utama biasanya yang customer butuhkan adalah yaitu ya getting full visibility gitu ya di IT landscape-nya mereka. Lalu kemudian kalau mau ditambahkan fungsi, let's say misalnya mau lihat kita seberapa comply sih kita ya kan, under license-nya seperti apa ya kan, atau under use-nya seperti apa. Nah, kita bisa beliin yang modul yang optimization ini ya, yang namanya produknya Spend Optimizer ya. Kalau yang ini, yang Commander ini, yang tadi yang untuk cloud management platform ya, itu masuk ke modul optimization juga, tapi different modul ya, seperti itu ya. Lalu kalau kita bicara governance ya, kita mau liatin aplikasi-aplikasi kita yang mana aja yang punya PII risk ya, yang vulnerable terhadap cyber threat, itu kita bisa beliin modul yang risk monitor, yang mana yang udah terlalu jadul, yang mana udah harus diupdate, risknya apa sih, version apa yang direkomendasikan untuk diupdate untuk software yang ini gitu kan, let's say misalnya, itu bisa kita liatin dengan membeli modul yang risk monitor ini, Bapak Ibu ya. Lalu di sini juga ada modul yang Commander, bagaimana caranya kita mau automate orkestrasi antara misalnya Bapak adopsi multi cloud vendor gitu kan ya, misalnya AWS, Azure gitu ya, atau misalkan AWS itu orkestrasinya seperti apa, metering-nya seperti apa, ya kan, automation-nya itu seperti apa, orkestrasinya itu bisa pakai modul yang Commander-nya kami juga gitu ya, cloud management platform kami atau Snow Commander-nya kami ya. Lalu terakhir yang sudah beberapa kali saya mention juga, digital transformation ini hubungannya integrasi dengan ITSM tools. Nah, konektornya kami namanya ITSM Enhancer seperti itu ya, yang support ya ini tadi yang 4 vendor besar ITSM tools ini ya, BMC, Topdesk, ServiceNow, dan Ivanti. Nah, beberapa customer kami juga ada yang pakai Manage Engine. Nah, unfortunately, kalau integrasinya dengan Manage Engine saat ini kami belum support ya, baru 4 brand ini.
Seperti itu untuk ITSM Tools, integrasi dengan ITSM Tools. Seperti itu. Lalu, nah ini sisa slide saya sih udah nggak banyak ya, Bapak Ibu ya. Ini kita bicara angka-angka aja ya. Oke, nah ini so far library-nya kami ini ya, atau katalognya Snow ini ya, yang saya tadi bilang ya, terlengkapi kelasnya ya, sudah support 700.000 ya, hampir 700.000 di slide ini, tapi sekarang saat ini per hari ini udah lebih ya bahkan ya, untuk aplikasi-aplikasi yang on-premise, yang full SaaS sudah 8.000 lebih gitu ya, yang bisa dikenali gitu ya, lengkap gitu ya. Let's say misalnya kalau untuk Oracle, kita juga bisa mengenali misalnya licensing matrix-nya gitu ya. Ada yang core base, ada yang NUP base gitu ya. Misalnya Microsoft pun gitu, ada yang install base, ada yang call base ya kan, misalnya gitu kan. Ada yang user base gitu ya. Itu tujuannya software asset management tuh untuk menghitung, untuk membreakdown bahkan sampai sedetail itu gitu ya. Dan untuk yang kita bahkan punya price list-nya juga gitu ya di katalognya kami. Oh, untuk Oracle yang core base itu price list-nya berapa untuk license ini gitu ya. Oh, yang Microsoft atau Adobe gitu kan, yang metodenya call base atau user base itu pricing-nya berapa sih gitu. Jadi dari sini kita tuh bisa ngitungin efisiensi atau penghematan Bapak Ibu di environment Adobe yang A itu bisa berapa potensial yang bisa kita save, di environment yang B itu bisa berapa potensial, atau sudah fully comply, sudah fully use dengan baik ya, sudah mungkin sudah optimize, tidak perlu di saving lagi. Let's say misalnya kita bisa liatin sampai sedetail itu ya. Nah, dan kita juga bisa mengenali sampai 100.000 software publishers atau manufacturer gitu ya. Jadi sangat luas sekali ya katalognya Snow ini yang bisa di cover gitu ya. Termasuk SKU-nya nih, masing-masing produk, masing-masing jenis software atau versioning software kan punya KTP-nya atau identitasnya masing-masing ya. Kita bisa mengenali sampai lebih dari 1,5 juta SKU. Jadi kalau terjadi problem, kita bisa langsung pinpoint SKU yang ini nih yang problem nih gitu kan, yang supportnya sudah habis ya kan, sudah lewat extended support misalnya. Kita harus upgrade misalnya gitu kan, ada di beberapa device misalnya. Kita bisa pinpoint secara akurat, presisi yang mana yang kita mau jadikan isu yang kita raise tiketnya gitu, let's say misalnya. Itulah fungsinya, lengkap sekali SKU-nya juga gitu yang tersedia di katalognya kami. Lalu PII Risk Application ini kita bisa membreakdown juga aplikasi-aplikasi mana aja yang sudah jadul-jadul nih, ya kan, yang benar-benar vulnerable terhadap risk ya untuk cyber attack dan sebagainya gitu ya, malware gitu-gitu ya. Nah, ini kita bahkan bisa rekomendasi juga, kasih rekomendasi ini yang versi ini kita rekomendasikan update ke versi yang berapa misalnya gitu ya. Dan yang lebih bagusnya lagi Bapak Ibu, katalognya kami itu selalu up to date, tidak akan ketinggalan zaman ya. Setiap hari itu diupdate. Ya, jadi kalau mau di rata-rata ada sekitar 6.000 aplikasi yang diupdate di katalog kami ya. Baik dari aplikasi-aplikasi yang sudah existing ada di katalog kami ataupun new application yang baru launching di market ya. Misalnya Bapak Ibu tuh memang dari teman-teman IT-nya memang sangat open minded gitu ya untuk aplikasi yang baru gitu kan, dan memang benar-benar cost efficient juga dan memang terbukti secure, mau baru launching misalnya berapa bulan gitu kan di market, terus mau dong di-joinin di environment Snow ini, apakah bisa dikenalin apa enggak. Nah, itu jawabannya jangan khawatir Bapak Ibu. Kami punya katalog itu selalu diupdate setiap hari dan rata-rata itu sekitar 6.000 aplikasi diupdate ya gitu ya. Jadi selalu up to date gitu ya, tidak lekan oleh waktu. Nah, tapi semua itu memang tidak ada yang unlimited gitu ya. Ada pasti keterbatasan juga, kami mengakui ya Bapak Ibu, karena solusinya kami adalah hanya support device-device yang support OS-OS ini gitu ya. Windows, Apple OS ya, ini Mac ya gitu ya. Terus Linux, Unix, IX, Solaris ya, OS-OS tersebut bisa kita support. Dan kalau untuk yang di mobile device-nya kita bisa support Apple iOS dan Google Android ya, seperti itu ya. Jadi biasa pertanyaan datang, device yang tidak mensupport OS ini gimana? Ya mohon maaf sekali, belum bisa kita join di environment Snow ini untuk dilakukan discovery dan inventory. Seperti itu. Nah, kalau dari sisi slide ini sih lebih ngomongin nanti pada saat kita melakukan workshop bareng ya Bapak Ibu ya, di mana kami akan bantu di sesi ini untuk bisa bikinin roadmap ya. Kita bikinin roadmap buat Bapak Ibu gitu ya. Kita mau tahu dulu nih kebutuhannya di environment Bapak Ibu tuh di mana. Karena kan tadi saya bilang produknya kami itu kan sifatnya modular. Oh, Bapak Ibu ternyata hanya butuh visibility dulu nih. Jadi sebelumnya kita bagi 2 step dulu ya. Step pertama, kita mau cari business outcomes apa yang di-expect oleh Bapak Ibu. Kalau hanya misalkan untuk visibility ya, buat melakukan discovery, inventory, sama normalisasi aset data, itu kita cukup beliin modul yang ini, yang visibility.
ya. Tapi kalau Bapak misalnya dan Ibu mau mengenrich lagi ya dashboardnya Snow ini dengan menambahkan license yang custom plus agreement, kontrak legal mau kita tambahkan, kita upload ke dashboardnya Snow gitu ya. Terus juga pengen melihat secara detail spending per application-nya ya kan, dan mau hitung compliance-nya kita, seberapa comply kita ya kan, atau seberapa banyak sih license kita yang under use. Nah, kita bisa beliin yang ini, modul yang ini, spend auditor atau track spending-nya, untuk dapat compliance ini lebih detail gitu ya. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu butuh application rationalization gitu kan, ya mau update yang jadul-jadul itu seperti apa, spend analisisnya juga seperti apa, lebih lengkap, terus bahkan bisa kasih rekomendasi seperti yang tadi saya sudah mention, itu kita bisa beliin yang ini, modul yang spend optimizer ini. Gitu ya. Terus juga ada beberapa fungsi tambahannya juga ya kan, misalnya untuk risk mitigation, untuk kita bisa lihatin aplikasi mana yang jadul ya kan, yang punya PII risk gitu kan. Nah, itu kita bisa beliin modul risk mitigation atau risk monitor gitu kan. Kalau untuk workflow automation sama hybrid cloud management ini kita bisa beliin cloud management platform ya, modul cloud management platform. Nah, ini kita bisa pisah-pisahin semua nih, tergantung kebutuhan atau business outcomes yang di-expect oleh Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu, kita juga bisa lagi breakdown lagi, kita pecah-pecah lagi environment yang mana nih yang mau kita lakukan piloting ya, sebagai piloting project itu mau yang mana ya kan. Apakah end user computing-nya dulu, PC, notebook, mobile device-nya Bapak Ibu ya kan, mau dilakukan discovery inventory, atau mau di servernya dulu nih, data center-nya maksudnya server-server gitu ya. Dan dari sini juga kita bisa find out sama-sama apakah Bapak Ibu banyak mengadopsi aplikasi SaaS gitu ya. Ya misalnya Office 365, Adobe, Tableau, Workday ya, itu kan banyak sekali ya. Salesforce gitu kan. Mau nggak di-joinkan juga di dashboardnya Snow ini ya, gitu ya. Itu juga bisa sebagai opsional. Tapi kalau memang tidak ada aplikasi SaaS saat ini di environment Bapak Ibu, ya sudah, kita beliin 2 modul yang di atas saja. Dan ini pun kita bisa fase, misalnya fase pertama mau yang kita beresin semua yang end user computing dulu, baru nanti fase kedua yang data center, atau vice versa gitu ya, kebalikannya, itu juga bisa. Atau misalnya kayak contohnya kasusnya case di sana misalnya itu totalnya ada sekitar 14 ribuan data centernya itu, atau itu dipecah. Fase pertama lakukan Sisno itu di 5 plus 5.000 server dulu gitu, let's say misalnya. Kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu baru ditambahkan lagi per berapa gitu. Let's say misalnya 1.000 atau 500 device. Itu bisa, nggak ada masalah. Jadi dari sisi deployment-nya, selain metode license-nya kami juga modular gitu ya, dari sisi implementasinya juga kami sangat support atau fleksibel gitu ya, tergantung roadmap-nya seperti apa yang sudah kita tentukan atau sepakati bersama-sama pada saat di sesi workshop bareng dengan Snow, dengan tim Netmax juga. Kurang lebih seperti itu gambarnya, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya cuman breakdown aja ya, tadi dari sekitar 600.000 lebih software di katalog kami, plus juga apa yang SaaS-nya juga, ya kan, terus juga dari sisi platformnya kami itu groupingnya kurang lebih seperti ini ya, brand-brandnya ini semua sih, dan nggak semuanya cukup juga ya, ini kan cuma beberapa doang yang kita include di sini, seperti itu sih. Ya. Ini kurang lebih breakdown-nya, kita bisa support environment apa aja ya di masing-masing kategori, seperti itu. Atau no ekosistemnya tuh bisa support apa aja, seperti itu. Kebetulan presentasi tadi itu memang sudah akhir dari presentasinya saya gitu ya. Dan ini Bapak Ibu kalau misalnya ada mau kontak, bisa kontak ke teman-teman di Netmax atau bisa langsung ke saya juga bisa. Mungkin ini bisa dicatat juga gitu ya, kontaknya saya. Silakan, saya open untuk diskusi atau konsultasi dengan saya dan Pak Heru gitu ya. Kami hadir di sini, jangan khawatir Bapak Ibu. Ya. Nah, oke, next-nya sebenarnya sih kita next-nya itu mau demo ya, Habibah ya. Kita mau demo ya. Apakah saya masih punya waktu yang cukup? Masih Pak, cukup Cukup sekali, ya. silakan. Iya betul. Oke, baik. Saya stop sharing dulu yang ini. Mungkin sekalian Bapak Ibu juga bisa direnungkan dulu gitu ya, dikumpulkan pertanyaannya gitu kan di kolom chat gitu ya.
Sebentar ya, ini saya nggak menemukan window untuk ininya ya, untuk share yang saya punya screen. Oke, ini bisa kelihatan screen saya, Habibah? Belum, Pak. Belum Belum ya? terlihat, ya betul. Oke, bentar ya. Kalau ini sudah kelihatan belum dashboardnya? Belum, Pak. Belum juga Belum ya? terlihat, ya betul. Ya, mungkin saya coba menjawab beberapa pertanyaan dari Boleh. teman-teman yang sudah menanyakan ya. Ini ada pertanyaan dari Adela tentang bagaimana cara mengelola aset perusahaan di masa pandemi. Kenapa aset harus dikelola, diukur, dan dikendalikan, dan tipsnya bagaimana. Nah, kenapa sih aset harus diukur, dikendalikan? Ini mungkin saya suka pakai analogi. Analoginya itu, kenapa sih kalau kita itu tiap bulan tuh harus mencatat pengeluaran kita, apa-apa yang kita belanjakan, fungsinya apa sih dengan kita mencatat itu? Kan kita belanja itu artinya apa? Kita membeli aset. Aset itu bisa berupa barang habis pakai atau barang yang selamanya kita pakai, mungkin bisa jadi handphone, laptop, atau sabun cuci, terus pakaian segala macam itu kan aset yang kita miliki. Ada aset yang bisa habis pakai, mungkin pakaian kalau cukup mahal bisa tahan lama, tapi kalau mungkin kita belinya yang nggak terlalu mahal, itu mungkin setahun 2 tahun perlu kita ganti. HP mungkin kalau kita ikutin tren setahun sekali ganti, tapi kalau kita pakainya apa namanya berhati-hati bisa tahan 2-3 tahun. Nah, masing-masing aset itu mirip seperti aset perusahaan, itu punya waktu hidup atau lifetime. Ada juga aset yang berubah subscription, mungkin kita hidup di zaman Netflix, terus Spotify, itu kan tiap bulan kita keluarkan, atau pulsa, kita tiap bulan harus semacam subscription ya, kalau kita nggak bayar, nanti nggak bisa telepon, nggak bisa menikmati video, film, musik, dan segala macam. Nah, itu kita perlu catat, apa-apa sih pengeluaran bulanan kita yang kita keluarkan untuk mengelola aset kita. Mirip seperti perusahaan juga sama, ada aset yang software yang subscription, harus bayar tiap bulan atau tiap tahun, ada yang sekali bayar atau perpetual. Nah, masing-masing kita harus tahu berapa banyak sih yang subscription, berapa banyak yang perpetual, berapa banyak yang butuh renewal, apakah kita sudah bayar renewal tahun ini atau belum. Kan kalau kita telat, kalau Netflix sebatas diputus saja, atau Spotify sebatas diputus. Tapi kalau kita tagihan pasca bayar, ada denda. Meruhi keluar mengelola dengan baik. Sebutkan di awal tadi adalah visibility. Apa sih aset yang kita miliki, berapa banyak yang subscription, berapa banyak yang perlu di-renew, kapan renewalnya, apakah ada yang end of life, end of support. Nah, itu harus kita ketahui supaya apa? Supaya jangan sampai kena denda, jangan sampai kita menggunakan aset yang sudah end of life. Itu resiko keamanannya banyak. Yang paling umum banyak sekali kejadian-kejadian security karena apa, mereka nggak sadar menggunakan aset yang sudah end of life, sudah end of support. Kalau ada temuan apa namanya security, si prinsipal sudah tidak ada tanggung jawab untuk mengeluarkan patch lagi. Nah, kita menggunakan aset-aset yang sudah tidak disupport. Nah, itu kan resiko jatuh ke tangan kita, belum lagi biaya renewal juga lebih tinggi. Nah, itulah hal-hal yang paling bisa saya sampaikan terkait pengelolaan aset ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Adela ini. Terkait untuk optimal yaitu tadi, dengan kita mengetahui apa-apa yang harus di-renew, kita bisa prepare jauh sebelum waktu renewal supaya tidak ada reinstatement, barang-barang yang perlu subscription bisa terus dibayar, jangan sampai kita mau pakai, sudah nggak bisa bekerja. Nah, semacam itu. Ini mungkin demo sudah siap, saya stop dulu untuk tanya jawabnya, nanti kita kembali setelah demo. Baik, terima kasih banyak Pak Heru. Terima kasih banyak juga nih ya, teman-teman, banyak banget pertanyaannya dan saya juga tadi udah run through sedikit. Wah, gila, ini
Banyak sekali pertanyaan yang bagus ya, dan sangat mewakilkan memang intisari dari solusi software asset management ini. Jadi kalau saya lihat sih memang sepertinya beberapa attendees ini sudah pernah explore nih kayaknya nih sebelumnya nih software asset management itu seperti apa gitu kan. Dan mungkin ini kesempatan lebih bagus untuk kita bisa discuss lebih dalam lagi ya, lebih deep lagi mengenai apa sih solusi software asset management ini gitu ya. Nah, thank you ya Pak Heru untuk penjelasannya, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Adela tadi. Nah, ini saya juga lanjutkan ke demo environment ya kan. Nah, mungkin ini yang seperti Bapak lihat nih as it is gitu ya. What you can see is what you got gitu ya. Kenapa kami juga award winning tools gitu ya. Karena ini ya seperti Bapak lihat simple ya tampilannya kami, sederhana, mudah dibaca, tapi data-data yang bisa kami show ini sangat-sangatlah powerful dan valuable seperti itu. Nah, kalau saya jelaskan dulu, saya coba run through di menu-menu ya utama yang ada di section di bagian atas ini gitu ya. Ada tadi dari 10 pilihan menu ya. Jadi menu-menu ini nih semuanya adalah kita bagaimana create reporting dari berbagai macam angle, bahkan yang sampai out of the box sekalipun juga kita bisa create. Nah, yang di sini yang nanti saya akan show itu sebenarnya adalah beberapa fungsi yang dasar yang biasanya customer atau Bapak Ibu butuh. Tapi kalau yang ada di luar ini dan Bapak Ibu tuh mau dibikinin custom demo environment yang sesuai dong dengan environment-nya gua. Nah, itu biasanya tuh saya tuh bisa Pak provide atau Bu ya simple assessment form gitu ya untuk mengetahui ya Bapak tuh atau Ibu concern-nya tuh lebih kemana sih, Adobe, Microsoft, IBM kah, atau VMware kah, atau Red Hat kah gitu ya. Ini kita lengkap semua nih Pak, ada nih di demo environment nih Pak Bu, ya kan mau software yang mana gitu kan. Terus saya mau dikeluarin datanya misalnya untuk usage, untuk kontrak renewal gitu kan, untuk license consumption bla bla bla. Nah, itu kami bisa bikinin custom demo environment seperti itu ya. Misalnya Bapak Ibu tidak mau POC gitu, let's say misalnya itu kita bisa provide, tidak ada masalah gitu ya. Karena demo environment kami ini bisa dibilang lengkap ya, sangat lengkap gitu ya. Nah, mungkin ini saya coba run through dulu dari 10 yang pertama, kita go dengan yang home dulu ya. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, ini home ini ya, snowboard ini ya, yang dasar, basicnya seperti ini. Nah, di sini kita menuju ke yang default snowboard. Nah, bisa Bapak Ibu lihat juga ada default snowboard ini pun sebenarnya udah banyak lagi nih reporting yang lain yang kita bisa create. Dan ini sifatnya bisa custom ya. Yang mana yang everyday on daily basis Bapak butuh keluarin informasinya, Ibu butuh keluarin informasinya, kita bisa tampilkan di halaman yang utama ini ya. Ini customable. Nah, kalau untuk yang demo environment ini kita bisa lihat nih belanjanya PC, notebook, server kita tiap bulan, computers ya. Per bulan tuh berapa, trennya seperti apa gitu kan. Kuantitinya berapa. Biasanya dengan mudahnya pun sebenarnya kita bisa ngitung jumlah belanja OS-nya kita. Ya kan, minimal karena semua device ini kan pakai OS. Ya kan, minimal kita bisa tahu berapa totalnya, trennya seperti apa. Ini sederhananya masih yang high level nih ya Bapak Ibu ya. Terus kita juga mungkin ke kanan sedikit, ke kanan bawah dulu ini ya, computer inventory status. Maksudnya gini, karena kalau let's say kita deploy misalnya pakai agentnya Snow itu sifatnya tuh pasif dan non-intrusif. Nah, ini kelebihannya agentnya kami juga ya, yang saya tadi belum sampaikan, di mana sifatnya sangat light sekali, sangat ringan sekali, dan dia pasif. Dia itu baru akan bangun, baru akan nyala pada saat kita schedulekan, pada saat kita bangunin, ya pada saat non-peak time, malam hari, let's say misalnya untuk di server-server kita gitu ya, bangun, ayo lakukan scan gitu loh, seberapa update seluruh software isi perut yang ada di satu server ini atau di satu notebook ini, let's say misalnya gitu ya. Nah, jadi sangat ringan dan tidak mengganggu performance dari device yang bersangkutan. Nah, ini kalau yang hijau ini 79% ini berarti yang masih update banget, baru banget per hari ini atau kemarin kita melakukan scanning. Ya, ada 79% device yang sudah dilakukan scanning gitu ya per hari ini atau kemarin ya. Nah, kita kalau ke hijau yang ini gitu kan, yang lime green ini kita bisa tahu yang baru udah seminggu nih usianya nih sudah dilakukan scanning. Kalau yang orange itu yang sudah 1 bulan terakhir sudah dilakukan scanning, jadi udah 30 hari belum dilakukan scanning lagi, atau yang sudah lebih dari 1 bulan itu yang warnanya merah ini gitu ya. Jadi definitely ini kita bisa atur nih policy-nya ya, kebijakannya dari masing-masing environment itu kita bisa atur kapan kita mau panggil agentnya, schedulekan agentnya Snow untuk bangun, untuk melakukan scanning, untuk melakukan discovery gitu ya, dan inventory seperti itu ya. Lalu most use application tuh kita langsung bisa lihat nih, kita atur nih mau berapa, 3 besar, 5 besar, kalau di sini 5 besar ya. Yang spending IT kita tuh paling banyak terfokuskan ke software-software ini, kebetulan untuk di environment ini ya. Dan di Snow itu Bapak bisa lihat ya Bapak Ibu, kita benar-benar breakdown sampai versioning-nya. Kalaupun misalnya aplikasi Kodak Easy Share gitu ya, bukan yang versi berapa kita bisa tahu, bukan cuma sekadar Kodak Easy Share only, tapi ini kita pakainya yang version 6 itu sebanyak 1.400 jumlah user.
let's say misalnya. Kita bisa breakdown sampai sedetail itu ya, versi berapa. Nah, lalu ini yang paling menarik juga nih ya kalau menurut saya untuk di halaman ini, itu adalah kita bisa kasih alert, active alert gitu ya. Dan bahkan di template-nya Snow ini, alert-nya itu bahkan sudah ada template-nya. Ada yang critical, warning, sama updates. Berdasarkan tingkat urgensinya nih kita bagi. Dan ini pun kita bisa setting ya, kita bisa configure kriteria kriteria warnings atau updates itu seperti apa. Kalau critical itu misalnya udah lewat, udah expired, atau mungkin udah tinggal 1 minggu. Kalau yang sifatnya warnings yang masih 3 bulan, atau mungkin masih 2 bulan gitu, itu kita bisa configure gitu ya. Nah, ini dari sini misalnya kita go through yang critical dulu, kita udah langsung bisa lihat nih, ada satu agreement dari dengan satu principal atau software publishers yang sudah expired. Apa gitu kan? Oh, dengan Snagit gitu ya misalnya. Udah 50 hari lagi bahkan. Dan related alert yang berhubungan yang mirip-mirip tuh juga ada nih, kita bisa lihat nih. Yang mana dengan agreement dengan principal yang mana aja nih yang udah akan expired gitu ya misalnya gitu kan. Terus kita going back sedikit juga, balik lagi gitu kan, kita bisa lihat ada 16 agreement yang sudah mau expired, tapi belum expired nih berarti ya. Tadi ada yang 14 hari, 13 hari gitu kan. Terus automatic license upgrade, ya kan, for 22 license about to expire gitu kan. 482 aplikasi yang sudah mendekati atau bahkan sudah melewati extended support. Nah, ini dia nih, another banyak sekali penghematan atau cost savings yang kita bisa lakukan dengan melakukan deep analytics seperti ini gitu ya. Sebenarnya ini masih agak loading ya. Nah, ini Bapak Ibu nih, kita bisa keluarin semua nih aplikasinya apa aja, namanya, version berapa, ya kan, bahkan sudah dilakukan grouping nih Pak ya, dari masing-masing brand, dari masing-masing produk kategori, kita urutin dari yang paling jadul sampai yang paling baru gitu ya. Kita udah udah otomatis nih dilakukan grouping gitu ya. Canggihnya seperti itu katalognya kami ya. Manufacturer-nya juga di breakdown dari manufacturer apa aja. Bundle ini kita bisa tahu jenis license-nya bundle atau bukan ya. Terus kita juga bisa tahu nih aplikasi ini atau license ini tuh freeware atau bukan gitu ya. Kalau yang dicentang nih misalnya ini kan no license required, yang dicentang ini berartinya ini freeware ya. Gitu ya, ini freeware. Nah, installation-nya berapa, jumlah user-nya berapa, ya kan yang pakai. Nah, dari sini pun kita bisa tahu nih, total yang diinstal dari semua aplikasi ini di environment Bapak Ibu sebesar 109.000 user. Tapi user yang pakai ya yang memang traffic-nya ada gitu cuma 33.000 gitu ya. Jadi ada sekitar 60 ribuan ya, 60 ribuan jumlah license yang kita harus teliti lagi, kita harus analisa lagi gitu. Ada nggak nih yang benar-benar kita bisa terminate aja gitu, atau kita repurpose, atau kita tukar guling aja deh. Karena ini lumayan besar nih pemborosan, dan masing-masing kita bisa lihat harganya berapa nih dari masing-masing license ini, kita bisa deep dive gitu ya. Nah, terus kita juga bisa lihat ini untuk masing-masing license ini end of extended support date-nya itu berapa. Ya, ini panjang sekali listnya dari 1 ya kan sampai ke 34 dan bahkan lebih lagi, ini banyak banget nih ya kan. Kita bisa liatin. Nah, kita balik yang home gitu ya. Ini dari home aja udah bisa bikin gitu ya. Ini kan tadi saya baru bahas soal yang critical. Nah, yang warnings ini masih belum expired nih. Mungkin masih tersisa 20 hari, 30 hari, itu nanti kita bisa gitu ya masuk apa aja sih kriteria yang masuk warnings itu apa aja. Dan yang updates itu masih recently lah, istilahnya masih just recently gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi di sini kita juga bisa bikin reporting yang lain ya. Misalnya banyak sekali yang mau ngelihat seberapa comply sih environment-nya kita gitu ya. Banyak sekali customer yang datang ke kami mau liatin itu gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Ternyata di demo environment ini, di customer ini, itu spending-nya tuh paling besar, top 3-nya tuh ke Microsoft, ke Adobe, sama ke IBM. Ya, alokasi budget belanja IT-nya untuk software tuh tiap tahun tuh ke 3 software publishers ini ya. Dan di sini penting sekali nih kita lihat budgetnya gede ya kan. Nah, merah-merah ini adalah mereka berarti environment ini tuh belum comply atau under license ya Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan itu terjadi di 3 besar yang diadopsi di environment ini, 3-3-nya tuh 84%, 85%, 65% tuh belum comply gitu ya, under license gitu ya. Nah, ini kan benar-benar bahaya ya, maksudnya rawan atau subject to be audited gitu ya sama prinsipal-prinsipal tersebut gitu ya. Jadi approach-nya ya tadi balik lagi, bisa nggak kita kita balik approach-nya, daripada kita tungguin kena surat cinta ya terus diaudit, mendingan kita proaktif deh gitu kan. Kita tahu dulu, persiapkan diri kita, oh ternyata gue
gap-nya sekian gitu ya. Gue panggilin aja prinsipalnya, kita panggilin salesnya. Sales principal seneng nggak kalau dipanggil sama customer yang untuk beresin hal begini? Pasti seneng. Dan pasti dia akan bantuin habis-habisan gimana caranya customer ini jangan sampai kena audit, ya kan? Terus bagaimana bisa dapat the very very best deal. Karena biar gimana pun ya customer-nya udah niat baik gitu kan, mau beresin ini semua dan kasih PO gitu loh. Cuman ya customer-nya in return kan juga mau dapat the best deal, the best discount juga gitu loh. Jadi sama-sama win-win solution ya dengan approach seperti ini gitu misalnya. Nah, tapi kita juga bisa tahu juga nih yang mana sih yang over license atau underuse gitu ya, license yang mana aja, berapa persen jumlahnya yang kita kebanyakan belinya. Mungkin udah saatnya kita sedikit rampingkan budget untuk belanja software tersebut karena over license gitu kan, kita kurangin alokasi budgetnya untuk tahun berikutnya. Atau yang mana yang sudah comply, fully comply, udah aman nih, udah nggak usah diotak-atik deh, udah bagus gitu kan. Itu kita bisa liatin sampai sedetail itu ya. Terus kita juga bisa lihat most installed mobile application gitu kan di device atau di tablet atau di smartphones yang kita alokasikan buat employee di lapangan ya kan, field sales gitu ya, untuk mendukung kegiatan operasional mereka, itu belanjanya tuh sudah seefisien apa gitu kan, dipakai nggak. Kita bahkan bisa lihat mereka benar-benar akses nggak aplikasinya, dan setiap aplikasi itu diaksesnya di run-nya berapa kali, berapa menit, berapa jam gitu ya. Setiap harinya itu kita bisa deep dive sampai seperti itu gitu ya. Dan ini versioningnya juga again kita breakdown versi berapa sih dari masing-masing software ini gitu ya. Most used application ya dalam hitungan menit. Nah, ini kita bisa lihat, oh berarti ini belanja-belanjanya untuk aplikasi-aplikasi ini sudah efektif nih. Tinggal kita lihat aja seberapa efisien, sudah sesuai belum dengan quantity yang dibeli dengan user yang pakai atau yang berapa yang di-deploy. Seperti itu ya. Application dengan jumlah user yang paling banyak, again, yang paling populernya apa? Ya kan? Kita bisa lihat. Nah ya, seperti itu. Nah, terus kalau kita mau lihat sebenarnya untuk aplikasi misalnya Microsoft-nya kita ya kan, kita kan bukan bicara Office aja, kita juga mau lihat kita punya SQL gitu, let's say misalnya gitu ya, macam-macam gitu ya, atau Red Hat gitu ya, itu kita tinggal simply ketik aja di sini software publishers-nya. Misalnya gini ya, kita mau keluarin Microsoft. Sorry. Nah, ini kita bisa langsung lihat semua. Kita punya license Microsoft apa aja ya. Ada yang buat graphic design gitu kan, ada yang macam-macam, ada games, kita juga bahkan bisa mendetect games sama antivirus ya Bapak Ibu ya. Games ini penting karena kita mungkin punya beberapa list aplikasi yang masuk blacklist atau deny list. Kita nggak mau employee-nya kita install aplikasi itu karena mungkin akan mengurangi productivity ya kan, atau bahkan masalah security, aplikasi sembarangan diinstal juga nanti kita kena security breach lagi, nggak mau sembarangan. Tapi kan biar gimana pun pada prakteknya employee ada aja yang bandel gitu kan, iseng gitu kan, mungkin ya kan tetap install bandel. Nah ini kita bisa lihat bahkan ya kan yang mana aja nih yang mereka install nih, games-game ini ke detect semua nih ya. Terus kita kalau bisa bicara misalnya untuk antivirus, kita bisa lihat environment mana aja, device kita mana aja yang belum terprotect sama antivirus. Itu kita bisa lihat definitely gitu ya. Jadi kita bisa lengkapi semua, kita proteksi semua, itu juga bisa kita lihatin di sini. Dan sekali lagi ya teman-teman, di sini kita buktikan bahwa groupingnya ini tuh dilakukan secara otomatis sama Snow gitu ya. Jadi setiap produk kategori atau produk line atau produk family itu dilakukan grouping ya. Termasuk yaitu versioningnya dari yang paling jadul sampai yang paling terupdate, yang paling baru rilis, latest release itu kita juga sudah grouping secara otomatis ya. Jadi tidak perlu manual lagi ya kan, pekerjaan sangat melelahkan. Nah, di sini kita bisa lihat nih aplikasi-aplikasi ini apakah apakah install base, apakah user base, ya kan, apakah dia itu freeware atau memang butuh license gitu kan. Kalau license required-nya dicantang ini berarti dia butuh license gitu ya, butuh beli gitu kan, butuh dibeli gitu kan. Matriksnya apa gitu kan, users kah ya kan, installation base kah gitu kan, call base misalnya, itu semua bisa kita lihat semua jenis matriksnya apa di masing-masing license tersebut ya. Apakah itu multiple matrix atau bukan misalnya gitu ya. Nah, kita bisa sampai sedetail itu ya gitu. Nah, banyak sekali ya sebenarnya, misalnya contohnya kalau untuk yang kita bicara license metering atau license consumption ya, yang data ini yang tadi saya mention hanya bisa dikeluarkan kalau kita deploy Snow Agent gitu ya. Kita ini aja coba cek ya random ya di satu yang device yang ketik ini ya, kita bisa lihat.
Nah, di device ini, laptop Lenovo ini ya, itu kita bisa lihat ada 55 aplikasi terinstall, usernya 1, berarti benar laptop ini tidak di-share untuk beberapa user ya, jadi secure, dan kita bisa tahu alokasi budget kita belanja software, dan kelengkapannya untuk di laptop ini, software ya terutama itu cost-nya berapa alokasinya in list price gitu ya, euro bisa, US dollar bisa. Terakhir kali dilakukan scanning per tanggal 15 ya, berarti masih update ya kan. Dari sini kita bisa lihat nih ya kan aplikasi-aplikasi apa aja yang diinstal di sini. Pertama kali di discover-nya per tanggal berapa, terakhir kali diaksesnya kita tahu tanggal berapa, jadi kita bisa tahu nih user di laptop ini tuh pakai aplikasi apa aja yang paling sering dipakai dan yang paling terakhir dipakai tuh yang mana diakses gitu kan, di run tuh terakhir yang mana, ya kan requirement license-nya seperti apa, ya kan seperti itu kita bisa liatin gitu ya. Usernya kita bisa lihat siapa, terus hardware-nya sendiri kita bisa lihat itunya resource-nya seperti apa gitu kan, usage-nya seperti apa. Ini informasi-informasi tambahan gitu ya kan. Nah, banyak sekali sebenarnya yang kita bisa ini ya, bisa kita explore ya dari reporting ini gitu kan. Misalnya kita klik satu deh ya, di sini ya contohnya. Nah, ini di aplikasi ini kita bisa tahu di run berapa kali, ya kan, per hari per ini gitu kan. Di run itu berapa kali, di tanggal berapa. Terus setiap kali di run itu dinyalainnya berapa lama gitu loh. Apakah cuma berapa detik, apakah cuma berapa menit atau berapa jam. Jadi kita tahu seberapa efektif nih penggunaan si license ini di laptop ini. Ya kan kalau 000 semua di run ini berarti ini aplikasinya mubazir semua dong, udah dibeliin tapi nggak dipakai, let's say misalnya gitu. Atau kita juga bisa juga nih untuk license consumption itu meng-counter dari sisi tim audit di principal gitu ya. Mereka bilang, oh ya kita ada gap pakai license ini version yang ini gitu. Tapi ternyata kenyataannya kita bisa keluarin counter report. Enggak nih, ternyata nggak pernah di-run, kita nggak pernah consume gitu loh. Ya kan? Jadi kita bisa counter gitu loh, counter balance reporting itu gitu ya. Memang ada reporting yang valid ya kan, yang bisa dijadikan acuan gitu ya. Ternyata emang kita nggak pakai sebanyak itu gitu loh, karena di license ini nih kita tidak ada runnya. Lihat aja jumlah runnya nggak ada ya kan. Terus menit runnya juga nggak ada sama sekali, lihat saya misalnya. Nah ini the power of Snow Agent. Kita bisa keluarin informasi sampai sedetail ini kalau deploy Snow Agent seperti itu. Ya, nah sebenarnya gini Bapak Ibu, saya sih sebenarnya bisa makan waktu sejam, 2 jam, 3 jam untuk meng-explain semua ini ya dashboardnya Snow ini, karena ada 10 dan setiap 10 menu ini pun ada sub menunya lagi ya. Kita benar-benar bisa create out of the box reporting ya teman-teman ya gitu ya. Nah, saya sih welcome sekali kalau setelah sesi ini Bapak Ibu yang memang tertarik gitu ya, pengen bikin custom demo bareng, kita benar-benar bisa discuss bareng sih. Itu kita bisa provide ini for free ya Bapak Ibu gitu ya. Yang penting nanti ada beberapa informasi, ada assessment form yang simple assessment form yang kita butuh Bapak Ibu lengkapi aja sebenarnya gitu ya. Banyak sekali yang masih bisa kita explore soalnya ya. Misalnya kita mau bicara tentang cloud gitu kan, ada Office 365 ya kan misalnya gitu kan. Itu sangat bisa sekali. Misalnya kita mau tahu nih penggunaan Office 365-nya kita misalnya gitu ya. Untuk yang di SaaS gitu ya, SaaS application gitu ya. Nah, khusus untuk Microsoft nih kita bisa breakdown detailnya analytics-nya sampai segini gitu kan. Seberapa banyak sih yang sudah terprovision gitu ya, jumlah usernya benar nggak gitu kan, seberapa efektif gitu kan. Terus jumlah usernya yang pakai berapa persen dari jumlah license yang dibeli, plus yang overspending ini berarti nggak kepake gitu ya, berapa gitu ya, ini kurang lebih di sini. Plus kita juga bisa tahu nih misalnya tipikal kalau kita beli Office kan ada E1, itu E3 gitu kan. Kita pengen tahu nih dari yang versi-versi itu yang mana yang paling user kita paling banyak pakai gitu kan. Oh, ternyata kalau di sini yang paling banyak pakai tuh yang E3 standar, bukan yang E3 plus security ya kan. Ini kan kebukti nih biru nih, berarti dibelinya tuh berarti berapa nih? Jumlahnya sekitar 13 ribuan ya, 13.000 user license untuk yang E3. Yang dipakai itu 12.700 ya kan, yang belum di provision 490, berarti ini sangat efisien lah bisa dibilang gitu kan. Sedangkan pembelian yang untuk E3 plus security-nya nggak dipakai, merah nih, nggak ada user yang pakai gitu kan. Nah ini mungkin kita harus pertimbangkan lagi, wah udahlah kita terminate aja pembelian untuk yang E3 plus security, nggak dipakai features-nya sama user-usernya kita gitu kan. Plus kalau yang E1 juga perlu dipertimbangkan, next year belinya jangan dialokasikan jangan 5.000 lebih nih.
ya kan cukup beli aja 2.000, spare sedikit gitu kan, buffer sedikit gitu kan. Nah, plus yang lain-lainnya juga, yang Visio, ya kan, Project Pro Office, ya kan, Power BI, itu kita bisa lihat juga. Dan yang lain-lainnya itu kita bisa lihat semua ya untuk aplikasi yang SaaS-nya Microsoft punya. Plus di sini kita juga bisa kasih additional insight nih, Bapak Ibu gitu ya. Ada 4 user di Microsoft Portal yang tidak terlink gitu ya dengan inventory user misalnya. Ada yang rekomendasi juga nih, 469 user bisa di-downgrade nih dari E3 ke E1 aja gitu kan. Jadi ada potensial cost saving sebesar 10.318 euro per bulannya yang kita bisa lakukan pengiritan, let's say misalnya gitu kan. Terus ada 360 user yang also be on perpetual license, macam-macam gitu ya. Nah, ini kita bisa bikin ini reporting seperti ini gitu. Banyak sekali sebenarnya ya Bapak Ibu yang kita bisa explore gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda dalam sesi Games dan juga survei hari ini. Dan juga terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatian Anda dalam webinar hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga semoga webinar hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya Pak Stephen dan juga Pak Heru pamit undur diri. Terima kasih banyak semua dan juga sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sehat selalu. Thank you ya Habibah dan tim Netmax ya. Terima kasih banyak semuanya. Dan kita bisa saling kontak dalam waktu dekat. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak semuanya.